Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang menyaksikan, yang sudah mampir di channel saya ini, Jejak Heru. Ketemu lagi dengan saya Heru, dan kali ini sama seorang yang sangat spesial, seorang anak muda dari Rimbo Bujang yang sangat menginspirasi buat saya. Dia adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mas Imam Syafi'i. Oke, anggota DPR termuda dari Kabupaten Tebo, benar ya? Oh iya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Namanya adalah Imam Syafi'i, putra pertama dari pasangan Bapak Haji Khomsin dan Ibu Hajah Siti Romlah, yang merupakan keluarga petani sekaligus pedagang sapi dari Jalan 8 Unit 2 Rimbo Bujang, Tebo, Jambi. Imam Syafi'i dilahirkan di Rimbo Bujang pada tanggal 14 Januari 1992. Imam Syafi'i kecil menempuh pendidikan dasarnya di SDN 30 Wiroto Agung, kemudian melanjutkan di MTS dan Aliyah Pondok Pesantren Nurul Jadid Rimbo Bujang. Selanjutnya, ia menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo, program studi peternakan. Anak muda yang mengidolakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini sudah aktif di berbagai organisasi sejak ia duduk di bangku kuliah. Di antaranya menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian UMB, Wakil Ketua Format Forum Mahasiswa Tebo, juga menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Pertanian Indonesia dan berbagai organisasi lainnya. Sebelum akhirnya terjun di dunia politik, Imam Syafi'i sempat bekerja di sebuah leasing, kemudian buka usaha jual beli sepeda motor, dan kegiatan yang tidak pernah ia tinggalkan ialah ngarit atau mencarikan rumput untuk ternak sapinya. Dan pada bulan September 2019, Imam Syafi'i resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari PKB, dan Imam Syafi'i merupakan anggota termuda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo. Oke teman-teman, itu tadi sedikit profil dari sahabat kita, idola kita, anak-anak milenial dari Rimbo Bujang ya, Mas Imam Syafi'i. Oke Mas, jadi ini di DPR, ini di komisi apa nih Mas? Alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman untuk duduk di Komisi 1. Itu ada beberapa yang kita bidangi, antara lain Bidang apa saja? ya, satu bidang kesehatan, pendidikan, capil, BKSDM, terus RSUD, dan masih ada yang lain lah yang kita bidangi untuk Komisi 1 sendiri. Seperti itu. Ya, ini menarik sekali gitu ya. Dan teman-teman, ini kemarin kita rencananya udah puasa kemarin, kita punya rencana kan, waduh, cari waktunya susah betul ya. Akhirnya ini dapat kesempatan. Sebelumnya terima kasih sekali ini. Mas Imam ini kan masih sangat muda. Waktu itu dilantik umur berapa? Saya pelantikan umur 27 tahun. 27 tahun udah dilantik ya. Alhamdulillah. Tempatnya di bulan 9. Oke. Ya, itu sampean masuk di dunia politik ya? Iya. Itu inisiatif siapa ini? Sendiri atau dorongan keluarga atau gimana? Sendiri bisa, tentunya juga didukung oleh keluarga ya. Oke. Mama dengan papa dan seperti itu. Soalnya nggak banyak yang punya nyali, masih sangat muda masuk ke sana, dimana persaingan ya sangat luar itu biasa. luar biasa gitu ya. Orang-orang yang sudah senior, yang berpengalaman, bermodal, kok berani gitu. Ini pertimbangan seperti apa kok bisa berani maju ke sana, Mas? Kita yakin aja, Mas. Yakin. Yang kedua, memang dari kuliah dulu saya sudah punya cita-cita. Bahkan saya bilang sama teman-teman, besok kalau saya lulus, saya mau di DPRD, seperti itu, sambil bercanda kan. Jadi saya juga sambil ngarit. Iya, cara yang berani itu betul. Iya, ini saya juga tahu sendiri. Kebetulan ya maaf ngomong ya. Waktu sekolah tuh saya udah tahu nih. Iya. Nggak nyangka sekarang udah gede, lebih gede dari saya. Aduh, aja. Ya, ngarit, bantu orang tua gitu ya. Nah, terus waktu itu nyalon, maksudnya masuk gitu di PKB ya? Di partai PKB. Iya. Padahal di sana juga ada yang lebih senior, tapi ternyata beliau lah yang dipercaya ya. Nah, dukungan keluarga seperti apa nih Mas ketika nyalon itu? Full. Artinya ya dukung doa, sama-sama kita berjalan, nggak kenal siang, nggak siang
ataupun malam kita selalu usaha, kita silaturahmi. Selain itu juga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terkabul. Dan alhamdulillah hasilnya juga tidak mengecewakan. Berarti kompak ya keluarga. Kompak. Nah kalau temen Mas, kalau temen biasanya kan macam-macam nih, ada yang suka, ada yang mungkin agak nggak yakin gitu. Gimana? Makanya petualangannya ceritanya panjang kalau kita ceritakan. Ya kita ada yang dukung, pro kontra dalam pencalonan juga biasa. Ini lawan politik, kawan, ya seperti itulah, seperti ya teman-teman juga banyak mengalami lah. Iya. Ini bener apa enggak nih nyalon maju nih kan? Iya seperti Oke, itu. tapi dengan keyakinan tadi, dukungan keluarga dan usaha yang maksimal akhirnya terpilih gitu ya. Alhamdulillah. Berkat doa kawan-kawan semua tentunya. Saya penasaran nih dari keluarga. Kalau dari sekolah tadi profilnya saya udah lihat ya. Iya. Untuk pendidikan di keluarga sendiri seperti apa Mas, dari orang tua atau mungkin mereka yang lebih dituakan sehingga bisa membentuk satu karakter yang apa ya, punya keyakinan yang kuat dan nggak malu walaupun ngarit yang sebagian orang kan ngarit nyalon DPR, artinya kan ini wah punya karakter yang luar biasa. Seperti apa sih Mas? Minta diceritain sedikit pendidikan dari orang tua. Iya, saya juga terima kasih pada orang tua saya, termasuk bapak ibu kan. Ya. Mereka mendidik saya memang dari kecil Mas. Hidup itu keras, nah, seperti itu kan. Kita tidak bisa bermain-main. Artinya ya gunakan waktulah sebaik mungkin. Dari kecil memang kita dididik, bahkan sampai dari SD saya Mas. Itu sudah sebelum sekolah itu sudah kita ngembala gitu loh. Oh gitu. Pada sapi dulu, itu tepatnya dulu di depan SD dulu, itu tempat yang sekarang dibikin rumah sakit. Iya. Pagi itu kesana dulu. Oh sebelum berangkat sekolah? Iya, dari pagi itu sudah Mas. Nah, sudah itu pulang baru kita siap-siap mandi kan, habis mandi kita berangkat seperti itu, terus kan SMP, SMA, bahkan sampai saya kuliah masih masih Mas. Iya teman-teman. Makanya kita diajarin untuk disiplin waktu lah. Iya. Seperti itu. Dan kayaknya memang saya dulu lihat sendiri sih usia waktu itu yang masih kecil, teman-teman nge-game, kalau ngarit, luar biasa. Ya, untuk jelas kita pintar-pintar bagi waktu. Oke, seperti itu. Selain kedisiplinan, masalah mungkin pendidikan agama, kalau dari keluarga gimana Mas? Ya, alhamdulillah kita juga dari MTS sampai LS saya ada di Nurjati. Memang didorong ke sana gitu ya. Makanya untuk caleg pun beda partainya di PKB kan. Oh, oke, iya. Oke, dan tadi di profil ini ada tokoh yang diidolakan yaitu Gus Dur. Iya. Oke. Apa nih? Alasannya mengidolakan beliau maksudnya? Iya, beliau seorang ulama besar yang di Indonesia yang sudah kita kenal. Iya, betul. Bahkan tapi beliau mampu untuk menjadi seorang presiden. Artinya seorang ulama pun bisa kan. Apalagi kita yang masih muda-muda. Jadi saran saya untuk teman-teman juga yang kaulah muda, yang kaum milenial, tetaplah usaha, jangan pernah takut untuk mencoba. Keberhasilan ada di tangan kita. Untuk seorang Gus Dur sendiri memang luar biasa, saya akui itu. Maju di pemilihan ini, nyalek ini, itu motivasinya apa tuh kemarin tuh Mas? Iya, motivasi saya gimana ya? Kebetulan juga mungkin saya dari kecil juga sudah sedikit banyak kenal partai kan. Selama ini saya hanya melihat orang-orang kok pada calon seperti itu. Nah, saya juga di kuliah itu aktif juga saya di organisasi kan. Makanya kenapa saya ingin mencalonkan dari kemarin. Mudah-mudahan dengan saya bisa menjadi DPRD Kabupaten Debu, khususnya bagi perwakilan kaum milenial yang ada di Kabupaten Debu. Saya nanti bisa salah satu jembatan untuk mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pihak pemerintah. Itulah yang saya harapkan. Mari kita bersama-sama. Saya mengajak kepada pemuda milenial Kabupaten Debu, khusus Bujang dan Bulu, mari kita bersatu untuk membangun daerah yang kita sama-sama cintai ini. Oke. Jadi ini luar biasa untuk kaum milenial, ada wakilnya ya. Ini. Jadi kemarin Rimbo Bujang, Rimbo Ulu ya? Ya, kebetulan kita ada di Dapil 3 yaitu Rimbo Bujang dengan Rimbo Ulu. Oke.
Terus sejauh ini udah berapa bulan? Ini apa nih yang dirasakan Mas? Ada beda nggak sih ketika belum jadi terus sekarang udah duduk di kursi DPR? Ya pasti ada bedanya. Gimana? Mungkin orang manggil jadi agak beda gitu ya, agak. Nah, kalau kemarin bro, sekarang agak gimana gitu. Kalau untuk panggil biasa aja lah, panggil aja nama atau Mas Imam. Kalau dipanggil Bapak kayaknya tua banget. Ya, seperti itu. Kita lebih lebih netral, lebih santai, itu aja. Tapi ngomong-ngomong ini yang mendampingi ini udah ada belum? Udah ada Insyaallah belum? mau ada restunya insya Allah akhir tahun ini. Kita Kecewa nih. mudah-mudahan. Oke. Gini bro, Ya apa itu? kan dulu di leasing itu sambil kuliah udah di leasing Ya, betul. terus waktu itu juga sambil jual beli sepeda motor. Ya. Terus itu masih ngarit juga. Masih, Mas. Nah, kalau sebagian orang gitu ya, terutama Yang muda-muda ya. yang muda-muda itu kan itu banyak yang agak malu lah kayak Ya. gitu. Ini gimana sih kok punya satu apa ya, semacam Kepikiran. kepedean itu nggak pokoknya nggak malu lah apapun dikerjakan. Ini gimana? Itu tadi lah, mungkin dari kecil kita sudah dididik. Intinya kan seperti itu, saya bekerja halal kan, seperti itu. Terus yang kedua, gimana Mas ya? Ya faktor kebiasaan bisa juga. Yang ketiga, selama kita kerja itu halal bagi saya juga nggak mencuri, ditemukan orang lain, nggak apa-apa toh. Oke. Karena itu tadi saya bilang dari awal kesuksesan itu ada dengan kita, bukan dengan orang lain. Oke, walaupun mungkin dianggap aduh dicemek gitu ya. Namanya kan banyak, Mas, tapi tetap semangat kita. Oke. Ya, terakhir harapannya apa nih untuk dari Rimbu Bujang, Rimbu Ulu tuh yang mau dibawa ke sana forum DPR itu apa sih? Kalau boleh tahu sedikit aja gitu. Mudah-mudahan dengan adanya saya mewakili kaum milenial, tentunya aspirasi kawan-kawan kita yang muda bisa sedikit banyaknya kita salurkan di pemerintahan. Terus harapan saya ke depan semoga yang muda, yang kaum milenial juga banyak yang harus berani untuk berusaha dan mencoba, jangan pernah takut sebelum kita mencoba. Dan saya berdoa juga pada kawan-kawan ke depan DPR bahkan pemimpin-pemimpin yang lain banyak diwakili oleh pemuda kita, kawan-kawan kita yang sejawat. Mungkin itu. Oke. Ya teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita sama Mas Imam Syafi'i, anggota DPRD Tebo Jambi termuda. Oke, dari Dapil 3 Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan ya lancar, Amin. nggak ada halangan dan makin maju. Semoga berkah. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah berkunjung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.